Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha dekat, maha mendengarkan apapun yang terucap. Allah maha tahu segala apapun yang kita pikirkan. Setiap lirikan mata, setiap isi hati, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyaksikan segala-galanya yang tersembunyi, dimanapun, kapanpun, dan setiap yang kita lakukan pasti dicatat dan akan mendapatkan imbalan atau balasannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan kesehatan, berkah umur, murah rezeki, dan apa yang kita hajatkan kiranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Begitu banyak sekali bermacam-macam zikir, dari yang panjang sampai yang pendek. Namun zikir yang satu ini pendek dan sangat dahsyat sekali, dapat menghapus segala dosa-dosa dan dapat membuka pintu rezeki, dan segala hajat dapat terkabulkan. Amalkanlah zikir ini setelah sholat subuh. Jika kita amalkan amalan ini dengan istiqomah, khusyuk dan tawadu, yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasakan sendiri khasiatnya. Apa yang menjadi niat kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai berikut zikir yang harus kita baca, kita amalkan setelah menunaikan sholat fardu subuh. Yang pertama, perbanyak-banyaklah membaca istighfar agar segala dosa-dosa kita diampuni dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacaan istighfar tersebut adalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kita baca sampai 100 kali. Membaca istighfar ini bukan hanya diucapkan di lisan saja, namun kita tanamkan di dalam hati dengan penuh penyesalan atas segala perbuatan dan dosa yang kita lakukan selama ini. Dan setiap kita mengucapkan istighfar, maka tujukan istighfar ini ke seluruh anggota tubuh atau badan kita yang pernah kita buat untuk bermaksiat kepada Allah atau sesama kita manusia. Misalkan mata, mungkin mata ini pernah untuk melihat yang tidak baik. Begitu juga mulut, mungkin mulut kita ini pernah berbicara dusta atau semacamnya. Tangan ini, mungkin tangan ini pernah juga berbuat dosa, mencuri atau yang lainnya. Kemaluan, mungkin kemaluan ini
pernah berbuat dosa dan semacamnya. Juga kaki kita ini, mungkin kaki ini pernah kita ajak untuk melangkah ke tempat-tempat bermaksiat, dan pada dasarnya adalah seluruh tubuh kita ini kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad agar supaya kita mendapatkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca selawat ini sebanyak 100 kali. Setelah kita siap mengamalkan dan membaca zikir dan selawat tersebut, maka kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya dosa-dosa dan tobat kita diampuni dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi kelancaran rezeki, hutang akan lunas, dan segala hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertobat adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertobat atas dosanya bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kepada saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amalan yang kami sampaikan ini kiranya bermanfaatlah kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga saudara-saudaraku yang mengamalkannya diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala hajat dan niat insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.